Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya, anak-anak kelas 3 yang saya cintai. Masih bersama dengan Groot dan Rocket. Saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang pelajaran kewarganegaraan. Kalau kemarin kalian sudah belajar bahwasanya lambang sila pertama adalah gambar bintang. Nah, bagaimana dengan sila kedua? Kalian pasti sudah hafal sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kalian melihat lagi lambang yang ada di Garuda, di bagian kanan bawah ada gambar rantai. Saya gambarkan gimana ya? Gini. Tapi rantainya unik. Kalau kalian perhatikan, rantainya bukan lingkaran semua, tapi ada yang kotak, ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang lingkaran. Kalau nggak percaya coba lihat dulu. Bentar, dikit lagi. Nah, ya nggak kelihatan kayak rantai ya. Ya, jadi sila kedua itu diwakili dengan gambar rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua, saya tulis ini aja. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa sih maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bahwa setiap bangsa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, nah itu anggap saja Merauke, seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke diakui keberadaannya, diakui derajatnya, diakui haknya. Jadi mereka sama-sama punya derajat, sama-sama punya hak, dan sama-sama punya kewajiban yang sama. Mereka semua diakui sebagai ciptaan Tuhan yang kuasa. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kedua ini juga berarti bahwasanya Indonesia menjunjung yang namanya hak asasi manusia atau disingkat HAM. Hak asasi manusia itu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Contohnya, kalian sebagai manusia punya hak untuk hidup, punya hak untuk berpendidikan. Jadi kalian boleh melaksanakan kegiatan yang bisa membuat kalian pintar atau terdidik. Nah, itu maksudnya hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kalian punya hak nih. Punya hak artinya kalian pantas menerima itu. Kalian punya hak hidup, berarti kalian pantas menerima kehidupan. Kalian tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang jelas. Itu maksudnya hak hidup. Contoh lain, hak untuk bertempat tinggal. Nah, kalian punya hak atau pantas untuk bertempat tinggal di suatu tempat. Tidak ada yang bisa melarang kalian tinggal di suatu tempat tanpa ada sebab yang jelas. Itu maksudnya adalah hak untuk mempunyai tempat tinggal. Kalau contoh dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ya tadi misalkan warga atau bangsa Indonesia kan terdiri dari berbagai bangsa ya. Ada bangsa Bugis, ada bangsa Melayu, ada orang Jawa, ada orang Madura kalau kayak Pak Fauzi. Ada, ya saya nggak hafal karena saking banyaknya. Nah, masing-masing bangsa atau masing-masing suku itu mempunyai hak yang sama. Orang Madura punya hak untuk belajar. Makanya contohnya Pak Fauzi, dia sampai bisa belajar ke Jakarta ke sini dan bisa mengajar kalian. Itu salah satu contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pak Fauzi menerima haknya sebagai manusia secara adil dan beradab, tidak dilakukan semenang-menang. Nah, dia sampai bisa melakukan pembelajaran atau bersekolah ke
ke Jakarta sampai bisa mengajar kalian. Itu adalah salah satu contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira begitu. Singkat memang. Kita ulas kembali sedikit bahwasanya sila kedua diwakili dengan gambar rantai. Ini rantai ya. Anggap saja rantai. Ini saya tulis rantai. Jadi kalau kalian ingat, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua dengan rantai. Oh iya, ada yang unik. Kalau rantainya kalian lihat, itu ada yang bulat, ada yang persegi. Nah, yang bulat itu mewakili atau melambangkan wanita, dan yang persegi itu melambangkan pria. Nah, berarti pria dan wanita saling sambung menyambung menjadi satu kesatuan. Nah, kan muter nih, nggak ada ujungnya. Nah, seperti itu diharapkan kemanusiaan yang ada di Indonesia tidak pernah putus, selalu bersambung seperti rantai yang tidak ada ujungnya ini. Gitu kira-kira. Jadi sila pertama itu bintang, sila kedua adalah rantai. Ini rantai ya. Gitu kira-kira. Kalau ada pertanyaan silakan nanti diajukan ke saya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.